Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KSM TV. Kali ini bersama saya Eka Ariyanti, dan hari ini juga kedatangan Ustadz Muhammad Ali Musyafa LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah di daerah Pelumpang, Tuban. Dan beliau ini juga salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Unisda Lamongan. Nah, Sobat KSM TV, kali ini kita akan membahas kajian dengan tema meraih pahala unlimited di bulan suci. Menarik sekali ya Ustadz. Ya. Sepertinya sahabat KSM TV sudah tidak sabar untuk mendengarkan dan menyimak kajian oleh Ustadz Ali. Untuk Ustadz Ali, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Yanti. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim al-ifadata wal istifadata taqarruban ilallah wa ibtigha'a mardatillah, wa ala ma nawahu aslafuna as-salihun wa ala ma nawahu masyayikhuna. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Sehingga pada pertengahan bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semuanya berhak untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan, awal permulaan dari bulan Ramadan, Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Di pertengahan bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberikan ampunannya. Dan di akhir Ramadan, Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat KSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian tentang amal ibadah yang pahalanya unlimited, amal ibadah yang bisa kita lakukan, yang pahalanya itu tidak terbatas, yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap amal ibadah, setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah Ta'ala akan melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Itu minimal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan,
maka dia akan mendapatkan 10 pahala, 10 kali lipat pahala. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, maka dia hanya akan mendapatkan 1 balasan dosa. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Kemudian sahabat KSM TV yang dirahmati Allah, pelipat gandaan pahala dari amal ibadah itu tergantung pada 3 hal. Yang pertama yaitu tergantung pada waktu. Jadi waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan dari amal kebaikan yang kita lakukan. Contohnya seperti kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan seperti bulan ini. Setiap amal kebaikan, setiap amal soleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man taqarraba fihi ay fi syahri Ramadan bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fi ma siwa kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa." Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Ya. Mana hadisnya? Barang siapa yang melakukan amal kebaikan yang berupa amal sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah SWT akan memberikan pahala seperti pahala melakukan amal fardu di selain bulan Ramadan. Ulama menuturkan bahwa amal fardu kalau dibanding dengan amal sunnah itu 70 kali lipat pahalanya, lebih banyak amal fardu. Ketika kita melakukan amal sunnah di bulan Ramadan, itu akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ya, pahalanya itu seperti dia melakukan 70 amal fardu di selain bulan Ramadan. Maksudnya pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi tidak hanya amalan sunnah saja, amalan fardu pun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, kaitan dengan waktu. Ya, contohnya lagi, ya, di bulan suci Ramadan juga, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dilipat gandakan pahalanya. Di barang siapa yang melakukan amal kebaikan di malam, ya, pada saat Lailatul Qadar, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh pelipat gandaan pahala amal ibadah di waktu tertentu. Kemudian yang kedua, itu bergantung pada tempat. Di pelipat gandaan pahala amal ibadah itu akan beda-beda, ya, di satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda. Contohnya, kita melakukan sholat di Masjid Nabawi dengan kita sholat di masjid di rumah kita atau di desa kita, itu beda pahalanya yang diperoleh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi masiwah illal masjidil haram. Fasholatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah." Nah, di sholat yang dilakukan di masjid saya, maksudnya di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu lebih afdal, lebih baik daripada 1000 sholat yang dilakukan di selain Masjid Nabawi. Jadi pahalanya itu lebih banyak, ya, di 1000 kali lipat dibanding kita sholat di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram malah lebih banyak lagi, ya. Di Masjidil Haram, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bergantung pada kualitas, ya, kualitas pelaksanaannya dan kualitas keikhlasannya, ya. Jadi yang menentukan, yang membedakan pahala yang didapat oleh seorang dengan orang yang lain
itu diantaranya juga karena perbedaan kualitas saat melaksanakan. Di samping tadi perbedaan tempat dan waktu. Ya. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amal yang dilakukan oleh Ibnu Adam, oleh manusia, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal 10 kali lipat. Ini sesuai dengan ayat tadi. Jadi semua amal kebaikan dilakukan oleh manusia itu pasti dilipat gandakan. Minimal al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap satu kebaikan itu minimal akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Nah, ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kualitasnya, kualitas ibadahnya, ya, kualitas pelaksanaannya. Itu yang membedakan antara amal ibadah yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain. Itu bisa beda pahala yang didapatkan, ya, tergantung kualitasnya. Bahkan bisa sampai 100.000 kali lipat. Ini tergantung apa? Tergantung kualitas pelaksanaannya, ya. Semakin baik pelaksanaannya dan semakin ikhlas, ya, niatnya, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapatkan, ya. Itulah yang membedakan pahala yang akan didapatkan oleh seorang, karena perbedaan tempat, juga karena waktu, juga karena kualitas. Ya. Baik, itulah tadi pemaparan tentang amal ibadah yang pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Jadi tadi yang menjadi kesimpulan yakni ada 3 poin. Yang pertama tergantung tempatnya, yang kedua tergantung waktu, dan yang ketiga tergantung kualitas. Ya, jadi pelipat gandaan pahala amal, ya, pelipat gandaan amal soleh itu tergantung tempat, waktu, dan kualitas. Baik Sobat KSM TV, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Baik, silakan. Yang pertama yaitu amalan apa yang pahalanya unlimited? Baik sahabat KSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap amal kebaikan itu pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya. Dan ada satu amal yang pahalanya ini unlimited. Pahalanya ini tidak terbatas. Apa itu? Pahala amal ibadah, amal kebaikan yang pahalanya unlimited adalah ibadah puasa. Ya. Hal itu berdasarkan, ya, hadis qudsi yang tadi sudah saya kutip, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin illa shaum. Ini lanjutan dari hadis qudsi tersebut. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan saya yang akan membalasnya dengan balasan yang tidak ternilai atau tidak terhingga, balasan yang unlimited. Alasannya kenapa? Allah SWT akan memberikan balasan atau pahala yang unlimited, yang tidak terbatas. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan keinginan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya, dan meninggalkan makan minum karena aku. Itulah alasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang unlimited, pahala yang tak terbatas bagi orang yang melakukan puasa. Ya. Jadi amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah puasa. Ya, sebagaimana kita laksanakan di bulan Ramadan ini, terutama puasa di bulan Ramadan. Ya, ini kesempatan bagi kita. Ya, di bulan suci ini kesempatan untuk
kita bisa meraih pahala yang unlimited, pahala yang tidak terbatas. Baik. Baik, terima kasih. Jadi amalan yang unlimited itu adalah amalan puasa. Pahalanya. Ya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara meraih pahala unlimited di bulan suci Ramadan, Ustaz? Baik. Cara untuk bisa meraih pahala unlimited di bulan suci Ramadan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin. Ya, melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita tahu pengertian dari as-shaum atau as-shiyam, puasa adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin maksusah. Jadi yang dinamakan puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus, dengan niat yang tertentu. Ya. Dan selain mufattirat, selain hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya yaitu makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka, itu termasuk mufattirat. Nah, selain mufattirat, di dalam puasa itu ada muhbitat. Apa itu muhbitat? Muhbitat adalah hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Ya. Jadi kita supaya bisa mendapatkan pahala yang unlimited, pahala yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menjaga puasa kita. Ya, kita bagaimana saat kita puasa itu kita jaga lisan kita. Kita jaga diri kita, perbuatan kita, jangan sampai melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, kita usahakan sekuat tenaga untuk bisa menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa selama kita menjalankan puasa, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang tak terbatas atau pahala yang unlimited. Sebagaimana ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk dan tidak bisa meninggalkan perbuatan yang buruk, ya, maksudnya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka tidak ada, ya Allah Ta'ala tidak butuh terhadap usahanya meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi sia-sia dia meninggalkan makan dan minum. Pahalanya tidak akan diberikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya kita bisa mendapatkan pahala yang unlimited, pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, maka kita harus bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan maksiatan. Ya. Sebagaimana yang didawuhkan oleh guru saya, salah satu guru saya, yaitu Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Baharun. Beliau ini rektor Universitas Al-Ahqaf, ya, di tempat saya belajar di Yaman. Beliau pernah dawuh, ijtahid alla ta'siyallaha fi syahri Ramadan. Berusahalah untuk tidak bermaksiat selama di bulan Ramadan, maka kamu akan mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang tidak ternilai, pahala yang tidak terbatas, pahala yang unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Nah, supaya kita tidak bermaksiat, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi waktu kita dengan kebaikan. Ya, karena yang kita hadapi saat bulan Ramadan itu nafsu kita. Ya, setan-setan dibelenggu oleh Allah Ta'ala, tinggal nafsu kita. Nah, beliau juga dawuh, nafsuka illam tushghilha bil khair syagolatka bisyar. Nafsumu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan melakukan kebaikan, maka dia akan menyibukkan kamu untuk melakukan keburukan. Maka ini solusinya, ya, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang unlimited dan mendapatkan pahala yang melimpah dari si Allah Subhanahu wa taala selama kita berada di bulan suci ini, ya, maka kita jaga, kita usahakan, kita jaga diri kita dari melakukan
kemaksiatan, dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik, pertolongannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat KSM TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Ustadz Ali ada closing statement, monggo. Oke, baik sahabat KSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita yaitu jaga lisan, jaga perbuatan, jaga pikiran. Jaga lisan dari ghibah, dari berbohong, dari berkata buruk. Jaga perbuatan dari kemaksiatan, jaga pikiran dari hal-hal yang negatif, dari memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka dengan itu kita akan bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Sobat KSM TV, sebelum saya akhiri, terima kasih untuk Ustadz Ali. Sama-sama. Dan saya sebagai pemandu kajian, mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Ila liqa, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.